mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosial Budaya. Pengertian wawasan Nusantara. Wawas berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, dan inderawi. Lalu Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti pulau atau kesatuan pulau, dan kata antara yang berarti menunjukkan adanya antara dua unsur. Pengertian wawasan Nusantara menurut istilah. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Latar belakang wawasan Nusantara ada 3. Yang pertama, pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila. Lalu yang kedua, pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara. Dan yang ketiga adalah pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama ada wilayah geografi, yang terdiri dari asas kepulauan atau archipelagic principle, yang berasal dari bahasa Italia archipelago, yang berarti lautan terpenting. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh. Sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah. Yang kedua ada Kepulauan Indonesia. Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau. Lalu yang ketiga ada karakteristik wilayah Indonesia. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, yaitu geopolitik dan geostrategi. Yang pertama ada geopolitik. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Lalu yang kedua ada geostrategi. Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Dalam melaksanakan geostrategi, bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai, yaitu yang pertama adalah geografi, yang kedua ada demografi, yang ketiga ada ideologi, yang keempat ada politik, yang kelima ada ekonomi, yang keenam ada sosial, yang ketujuh ada budaya, dan yang kedelapan ada pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Berdasarkan ketentuan dalam Territoriale en Maritieme Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas.
Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan dan penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. Lalu yang kedua ada kedudukan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional. Yang pertama berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga wawasan Nusantara dalam rupa visi nasional. Yang keempat ketahanan nasional sebagian kebijakan dan konsepsi nasional. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan masyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang ketiga, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang keempat, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Sejarah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti garis khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan juga perindustrian. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat dan yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Lalu yang kedua di sini ada pengembangan budaya Indonesia. Untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan juga cagar budaya di Indonesia. Lalu di sini ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Kekuatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Lalu, yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, fungsi wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional.
pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air di Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadinya sengketa dengan negara tetangga. Lalu selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu yang pertama, tujuan nasional, dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, selanjutnya tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kewawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.